Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihima bin ni'mah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nanti mendapat syafaatnya dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini saya akan membicarakan tentang keutamaan di dalam melakukan sholat duha, yang merupakan sholat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa makna dari duha ini? Duha ini maknanya adalah waktu naiknya matahari. Sholatnya hukumnya sholat sunat muakkad, minimal 2 rakaat, boleh berlebih. Ini adalah anjuran perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Kita membaca sering firman Allah, wad-duha wal laili idza saja. Jadi Allah bersumpah pada waktu menjelang naiknya matahari. Wal laili idza saja, dan Allah juga bersumpah di mana malam yang begitu sunyi. Itu sumpahnya Allah. Beberapa ahli ilmu tafsir menyatakan bahwa 2 itulah waktu yang sangat terbaik sepanjang hari, yaitu pada waktu duha dan pada waktu qiyamul lail, pada saat tahajud. 2 waktu itulah yang paling utama dalam sepanjang hari. Kenapa? Karena yang pertama, sholat duha itu di mana kita sudah mulai disibukkan dengan kegiatan duniawi, aktivitas bekerja, berdagang, kuliah, sekolah. Tetapi kita harus mencuri waktu dari waktu yang ada untuk menghadap kepada Rabb-Nya Allah, yaitu dengan kita melakukan sholat duha. Jadi begitu banyak tantangannya, karena kita menyempatkan diri kita untuk sholat minimal 2 rakaat sholat duha. Jadi itu sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tengah malam qiyamul lail itu adalah hal yang utama dalam sepanjang waktu, sepanjang hari? Karena orang lagi tertidur nyenyak, kemudian dinginnya malam, dinginnya air, kita terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu juga adalah hal yang terbaik waktu sepanjang hari. Masyarul muslimin rahimakumullah, pemirsa sekalian.
ada waktu-waktu yang memang Allah sangat menyukai. Sahabat Zaid bin Arqam pernah menyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa dengan sholat duha itu, di mana begitu banyak sekali sepanjang hari itu kita sibuk bekerja, tetapi kita luangkan waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud, maka itu adalah hal yang sangat diperlukan. Karena begitu sibuk tetapi kita tetap mengingat kepada Allah. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala jika kita hambanya mengingat kepadanya, maka Allah pun akan mengingat kepada kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengingat jika hambanya juga mengingat. Ya, bahwa di dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah. Azkurkum, niscaya aku akan mengingat kamu. Jadi makanya kita lagi sibuk kerja, lagi sibuk beraktivitas pagi hari, tiba-tiba kita mengingat kepada Allah, maka itu disebut Allah akan ingat kepadanya. Kemudian washkuruli, jika kau bersyukur kepadaku, wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kita kufur nikmat, lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pemirsa sekalian. Ada beberapa keutamaan fadilah dari pelaksanaan sholat duha. Bila kita melaksanakan dengan munfarid sendirian boleh, berjamaah pun juga boleh. Ya, minimal 2 rakaat. Kita berdoa tuh, Allahumma inna duha wal bahauka. Ya, jadi kita berdoa terus kepada Allah setelah sholat duha, kita berbicara kepada Allah, kita ngadu kepada Allah, kita minta permohonan kita. Allahumma inna duhaika wal bahauka. Itu doa yang selalu kita panjatkan setelah kita melaksanakan sholat duha. Allahumma inna duhaak wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Ini doa yang kita panjatkan pada Allah setelah kita salat duha. Kita mohon insyaallah rezeki yang jauh menjadi dekat, rezeki yang kurang bersih menjadi bersih, rizki yang jauh menjadi mendekat, rizki yang tenggelam bisa naik ke atas. Itu adalah berkat kita telah melaksanakan sholat duha. Jadi banyak sekali hikmah dari sholat duha. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mendatangkan energi positif, yaitu mendatangkan rezeki, melapangkan jalan rezeki buat kita. Itu yang pertama. Jadi kita selalu minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan apa yang kau minta. Itu Allah yang berkata. Kemudian apa hikmahnya? Yang kedua adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat duha kita rasa bersyukur kita segala nikmat yang Allah berikan. Itu adalah bagian perwujudan amaliyah kita dalam bersyukur. Kemudian yang ketiga apa? Kita dapat dicukupi kehidupan kita. Ya, kebutuhan hidup kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banget ya Allah. Kemudian berikutnya yang keempat,
Dengan sholat duha juga kita dapat menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Segala dosa yang kita miliki Allah akan gugurkan dengan sebab kita melaksanakan sholat duha. Dan yang terakhir yaitu kita akan dibuatkan pintu khusus di syurga, yaitu pintu babud duha, di mana kita akan masuk ke dalam pintu syurganya Allah, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sedikit pengetahuan tentang fadilah sholat duha. Mudah-mudahan kita dapat bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.